berarti kita buat klub bola boleh juga bentuk belum ya? Koperasi aja dulu kita. Jangan bola-bola dulu. Dan Mas Ari mengatakan bahwa optimis terhadap resources Ansor di bidang ekonomi. Ini kan kader-kader Ansor kita harus membuka diri nih. Oke. Kalau pemain baru tuh banyak pemanasannya. Begitu main udah lemas. Aduh. Makanya ini 5 menit minta ganti. biar nggak lemes di lapangan, kita ngobrolnya yang langsung tas. Tas. Karena ini banyak yang ditanyain sebenarnya Bang terkait kegiatan kemarin yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Begitu. Oh iya, dengan Kementerian Koperasi. Dengan LPDP. LPDP. Yeah, Kan LPDP, Abang di situ. Kementerian Koperasi. Iya, itu di bawahnya Bang. Nah, Abang kan di situ kemarin. Ceritain dikit dulu lah Bang, sebelum kita nanti ke yang lain. Nah, acara itu sebenarnya ya idenya kan udah lama sebenarnya ya. Oke. Yang mengeksekusinya yang lama aja gitu. Gimana? Idenya lama, eksekusinya lama. Ide udah lama, harusnya kegiatan itu sejak awal itu sudah dikerjakan. Iya. Tapi baru kemarin menemukan titik ledaknya kemarin. Nah, kemarin. Nah, jadi kita eksekusi acara itu supaya jadi trigger bagi komunitas pengusaha Ansor, khusus yang konsentrasi di bidang koperasi. Nah, sebenarnya kan koperasi Ansor, pengusaha yang kader Ansor itu udah banyak banget ternyata. Oke. Nah, itu konsolidasinya biasa sederhana saja. Tapi pesertanya alhamdulillah ya itu lumayan lah. Ya, karena lumayan. yang kita undang itu kan Ukuran Jakarta Lampung, mereka yang beromset 300 sampai 500 juta. Oke, minimal Per bulan. per bulan. Oke. Yang kemarin itu kalau dia omset di bawah itu enggak kita masukkan sebagai ini. Nanti next. Kita mutar-mutar lalu nanti kita masukin. Berarti ada klaster-klaster nanti. Ada klaster dan daerahnya itu masih sekitar Jawa sama Lampung sama kemarin. Lampung. Sama Lampung. Bang, kita juga kedatangan tamu spesial juga ke sini, Bang. Ini super spesial. Super spesial ya. Telurnya 5 berarti. Telurnya 5 Bang Ari. Telurnya 5. Saya mau jadi co-host karena Karena narasumbernya spesial. Kalau misalnya narasumbernya bukan Bang Ari, mungkin dia cuma ngomen-ngomen aja di belakang, Bang. Ini Bang. Karena dia tahu potensinya sebesar apa gitu. Ya, betul. Potensi, dampak positifnya itu sebesar apa, jadi dia tahu gitu. Bagi koperasi Ansor dan podcast tentunya. Dampaknya maksudnya. Dampaknya. Mas Ari. Oke. Mas Ari, selamat malam Mas Ari. Selamat malam, Selamat Bang malam. Mehmet, Bang Ridwan. Sehat ya Mas Ari ya? Sehat pastilah, harus sehat terus karena ini permainan baru dimulai. Gitu. Karena aku nggak ngerti loh ini permainan apa. Ini kan kita ngomongin koperasi, apa yang dimainkan di koperasi? Oh, ini kan dalam rangka masuk ke pertumbuhan ekonomi 8%. 8%. Ini pekerjaan besar. Oke. Itu yang kita maksud, permainnya perlu. Visi besarnya berarti arahan Pak Prabowo nih. Iya dong. Betul, 8% ya, betul sekali. Siap. Jadi kan gini, Gimana Mas? Bang Mehmet sama Om Ridwan. Iya. Jadi kita tahu ya, Iya. struktur ekonomi Indonesia saat ini 99% Oke. ya, itu didominasi oleh ekonomi UMKM. Oke. Jadi Betul, seperti betul. piramida lancip. Tetapi 1% itu besar. Nah, 1% ini menguasai 99% ekonomi Indonesia. ekonomi Indonesia. Dan 1%-nya diperebutkan oleh 99%. Ini sebuah PR besar. PR besar. Sangat besar sekali. Iya. Artinya memang antara yang 1% sama 99% ini gimana memandangnya Bang Ari? Nggak adil atau gimana Bang Ari? Ya. Atau hanya butuh dukungan nih sebenarnya yang 99% nih? Nah, kalau saya
meminjam istilahnya ketum ya. Iya. Kemarin kita berdiskusi dengan ketum bahwa ya ketika kita melaksanakan namanya toleransi, Iya. toleransi beragama, toleransi dalam hal Budaya. sosial, budaya dan lain sebagainya, maka kita juga harus Ngomongin. mendiskusikan masalah toleransi berekonomi. Oke. Gitu. Tapi bentar Bang, ini nggak sepakat ini Bang Ridwan. Saya nggak sepakat dengan apa itu terminologi toleransi ekonomi katanya. Ini Bang. Ya, Parah sih kalau Bang Ridwan, parah Bang toleransi Ridwan. ekonomi, saya bilang kalau kita mendefinisikan gitu Ya. kan, bahwa kita ya yang memang sudah pada kondisi mapan dalam Ya. berekonomi, maka kita tidak boleh lupa gitu bahwa ada yang secara ekonomi itu masih belum beruntung. Oke. Nah, dari 99% ekonomi, struktur ekonomi kita itu dikuasai oleh UMKM, itu levelnya mikro, Pak. Mikro. Ya, levelnya mikro. Ketika kita pandemi kemarin, Oke. Penopangnya ya UMKM ya Bang. UMKM. Oke. Terus ya saya agak terkejut juga ketika dikatakan bahwa pelaku UMKM meningkat. Iya. Pelaku UMKM yang seperti apa? Oke. Di sektor mikro, Pak. Harusnya kita sedih, Pak. Sedih. Kenapa? Ketika pelaku UMKM itu meningkat, khususnya di sektor mikro, artinya mereka tidak bisa akses ke ekonomi Yang lebih besar. yang lebih besar. Besar. Kenapa mereka jadi bertambah? Karena PHK. Oke. Karena nggak ada pilihan lain, Jadi UMKM. akhirnya jadi UMKM, Pak. Oke. Tapi karena keterpaksaan gitu. Iya. Nah ini kan kita harus berpikir bagaimana caranya, ya kita membantu para UMKM ini untuk bisa naik kelas. Naik kelas. Gitu. Ini yang banyak ditunggu ini Bang Ari. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa sekarang melakukan aktivitas ekonomi itu secara sendiri-sendiri. Oke. Harus berkolaborasi, harus Oke. bersinergi. Nah oleh karena itu, nah ini hebatnya nih founding fathers kita. Di dalam konstitusi kita kan sudah disebutkan tuh, Iya. pasal 33 bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama. Iya. Oke. Usaha kerakyatan gitu. Nah, Secara dan garis besar itu tadi. wadahnya adalah koperasi. Koperasi. Dan itu sudah jelas. Oke. Nah inilah yang kita Kementerian Koperasi ingin mendesain bahwa alat Oke. bagi para pelaku UMKM, apakah itu dia petani, apakah dia itu peternak, apakah itu dia nelayan atau sektor yang lain, Iya. maka instrumennya adalah koperasi. Koperasi. Banyak nggak sih Bang atau kemudian data-data yang memperlihatkan bahwa memang selain unsur keterpaksaan tadi ya, misalnya kayak pandemi tadi ya akhirnya karena dia di PHK ya udahlah aku di UMKM atau kemudian aktif di koperasi atau sebagainya. Banyak nggak sih yang misalnya memang dia mempunyai sense atau kemudian wah saya harus membesarkan koperasi gitu, data-data seperti itu ada nggak sih? Ya kalau sekarang kalau kita lihat sudah banyak kesadaran Kesadaran ya. bahwa kita nggak bisa nih sendiri. Iya. Pertama, Iya. kita nggak skala ekonomis, Oke. ya nggak efisien. Bukan efisiensi nih ya. Iya, nggak efisien. Beraktif nggak efisien. Iya terus Bang. Yang kedua, ya kan, pelaku UMKM tuh kadang dalam membuat sesuatu hari ini bagus, besok bisa berubah, Pak. Oke. Nggak standar. Iya. Nah, maka bagaimana caranya? Iya. Nah, kita perlu mengkonsolidasikan Iya. pelaku-pelaku UMKM ini agar bisa lebih efisien. Efisien. Kemudian secara standarnya oke. Kemudian secara marketnya juga bisa Oke. bareng-bareng. Nah, soal ada yang banyak yang nanya sebenarnya, bukan nanya sih maksudnya ini Ini pertanyaan ente kali ini. enggak Bang. Ini kayaknya problem ekonomi kecil tuh selalu bicara soal akses modal, akses pembiayaan. Oke. Itu kan yang menjadi apa ya? Bahkan mungkin kalau kita tanya kepada kader-kader Ansor sebenarnya dia banyak usaha, banyak di koperasi, tapi karena aksesnya dia nggak dapat untuk modal, untuk pembiayaan atau apa dan sebagainya, akhirnya dia berhenti. Sebetulnya mungkin lebih kepada ketidaktahuan informasi. Oke, nah itu Bang, akses Nah ini yang informasi nih, Bang. makanya
bahwa kalau kita punya program, bayangkan kementerian lembaga Iya. yang mengurusi UMKM Oke. itu lebih dari 25 kementerian lembaga UMKM. yang mengurusi UMKM. UMKM. Kementerian Industri ada namanya Dirjen Industri Kecil dan Menengah. Iya. Oke, iya iya sih. Iya sih. Kementerian Koperasi udah jelas, Kementerian Iya. Koperasi Iya. ya, dia pasti ngurusin UMKM Iya. juga kan gitu. Ya. Di kementerian lain juga banyak. Oke. Iya benar benar. Cuman memang itu tidak terkonsolidasi, tidak terorkestrasi dengan baik, Oke. sehingga sporadis. Iya iya. Kita kalau bicara masalah akses pembiayaan, ada program KUR. Ya. Ya. Terus kemudian di kementerian yang lain ada program yang namanya LPM UKP, Iya. pembiayaan untuk nelayan dan lain Iya. sebagainya. Di lingkungan hidup ada pembiayaan untuk pembiayaan di lingkungan hidup, dan itu semuanya sasarannya adalah para pelaku UMKM. UMKM. Nah, sebetulnya lebih kepada akses informasi yang terbatas sehingga mereka tidak tahu. Iya, betul, Bang. Nah, ini makanya kita berharap GP Ansor itu punya peranan untuk Menjadi bisa- jembatan ya. Ya, menjadi jembatan. Makanya ini tugasnya Om Ridwan. Saya bilang kemarin Iya. sama Om Ridwan harus makan yang banyak. Karena habis ini tenaganya akan terkuras banyak. Iya, itu. Jadi harus makan yang banyak Om Ridwan ini. Tapi kalau melihat yang kemarin, Mas, saya tuh sangat optimis sebenarnya ya. Kenapa? Karena kehadiran sahabat-sahabat yang kemarin di acara itu datang mandiri, tidak banyak pertanyaan, duduk yang rapi, ya kan? Hampir tidak ada yang perlu kita tegur atau kita suruh masuk untuk mendengarkan informasi dari LPDP lah begitu. Artinya kesadaran untuk mendapatkan informasi baik akses modal dan lain-lain itu sudah Oke. ada sebenarnya. Angin segar lah ya ini ya. Iya, ini udah segar banget sebenarnya. Kenceng Ya, juga. Kenceng Iya, itu. iya makanya begini ya. Apa namanya? Saya kan awalnya juga melihat ada yang terputus informasinya antara struktur kita dengan kader-kader kita yang secara mandiri membentuk Yang memang usaha-usahanya ya. Sudah menjadi pelaku Pelaku ekonomi. kan? ekonomi. Iya. Kira-kira begitu ya. Begitu kemarin kita bunyikan, ternyata mereka tuh cepat Dan antusias secara mandiri lagi sukarela begitu. Nah, saya di banyak pertanyaan lah mereka itu ya. Termasuk misalnya Mas Ari, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara yang lebih cepat mengakses permodalan di LPDB ini, itu gimana Mas Ari? Ya, sebetulnya LPDB ini kan memang punya tugas dan fungsi melakukan penguatan Iya. dari sisi permodalan, Ya. dan itu harus berbadan hukum koperasi. Koperasi. Ya. Kenapa berbadan hukum koperasi? Karena memang tadi koperasi ini dalam beberapa tahun terakhir agak tanda petik kurang Ya. diperhatikan. Iya betul. Ya. Betul. Old school lah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau bicara di dunia, Betul, ya, Bang. sebut saja Selandia Baru ya, Selandia Baru, susu yang kita minum tuh Iya. ya, koperasi. itu dari koperasi. Norwegia, karet, Ya, koperasi. ya, koperasi. Betul, Bang. Barang-barang furniture IKEA koperasi. 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 Ya betul. Pemain sepak bola ya, klub sepak bola Barcelona Iya. koperasi. Pak. Koperasi. Bayern Munchen koperasi, Pak. Berarti kita buat klub bola boleh juga nih bentuk Belum. koperasi? Belum ya? Koperasi aja dulu kita. Jangan bola-bola dulu. Yang ingin saya katakan adalah konsep struktur ekonomi kita. Ya. Koperasi ini harus menjadi satu hal yang kita revival lah. Oke. Ya, sebagai instrumen tadi. Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa dalam seluruh sektor ekonomi koperasi harus dilibatkan. Nah, Ansor di mana para pemuda-pemuda hebat berkumpul di sini, Ya. dan semuanya itu dalam kategori produktif, ya, umur 20-45 tahun, di mana Indonesia Emas 2045 tulang punggungnya adalah saat ini para pemuda-pemuda saat ini. Pemuda. Betul. Oke, Bang. Ya. Ansor banyak potensi ekonomi, ya. Beberapa dari mitra kami itu
Kader Ansor. Kader Ansor. Kader Ansor. Oke. Saya ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, peternak, Kader Ansor juga. kader Ansor. Oke. Saya lihat petani, Iya. mitra kita, kader Ansor. Kader Ansor juga. Artinya memang banyak kader-kader kita sebenarnya, Bang. Cuma mungkin belum terdata dengan baik kali ini. Ya itu tadi, mungkin selama ini kita tidak, kalau bahasa ketum itu kan ada raksasa yang tidur misalnya, ya kan? Bahasa raksasa tidur itu ya potensinya sudah sangat besar sebenarnya. Test case-nya ya kemarin lah ya. Test case-nya kan kemarin. tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikan. Nah, kita juga harus punya trust terhadap mengkonsolidasikan itu, kira-kira begitu. Nah, makanya kemarin ya mumpung ada LPDB, alhamdulillah kemarin itu. LPDB begitu. Ini langsung sebenarnya kader kita itu ada yang terverifikasi layak, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini sangat penting kalau menurut saya Bang Mehmet Om Ridwan. Jadi ke depan bahwa kita ingin menarasikan ekonomi kita jauh lebih baik, Oke. ya kan? Para pelaku UMKM kita ingin naik kelas, Ya. masyarakat kita ingin sejahtera. Nggak ada jalan lain selain berjamaah. Berjamaah. Koperasi. Karena keanggotaan koperasi itu sama rata gitu ya, Bang? Iya. Cuma mungkin persoalannya gimana ya, Bang? Tadi aku soal akses itu, Bang. Memang seperti yang kita ketahui itu, memang di kementerian-kementerian lain itu sudah ada lah program-programnya, Bang. Tapi itu tadi kita ini kadang nggak bisa mengakses itu karena informasinya terbatas. Menurut saya memang kayaknya peran konkretnya GP Ansor atau kemudian dari teman-teman Kementerian Koperasi itu sendiri kepada mereka yang aktif di koperasi tapi misalnya kurang anggaran, kurang biaya apa dan sebagainya, kayaknya perlu dimaksimalisasi sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Ya, memang intinya sekarang ini peranan dari teman-teman di GP Ansor. Ya. Kami sudah menyampaikan bahwa bagaimana dalam jangka strategi jangka pendek seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, nanti jangka panjangnya seperti apa. Nah, acara kemarin itu sebetulnya hanya awal ya. Kalau bahasanya Om Ridwan itu kan menstarter mobil dulu. Starter aja. Jadi masih pemanasan. Menstarter mobil dulu nih. Oke. Udah ketahuan kan kemarin, ada sekitar 42 pelaku ekonomi. Iya. Ya, baik yang dia sudah berkoperasi ataupun dia masih individu. Masih individu. Nah, kita menyarankan yang sudah koperasi nanti kita lihat akan seperti apa nih, ya. Kalau kita lihat kan kita melihat dari sisi kelembagaannya. Jadi dalam assessment itu ada dua, sisi kelembagaan, administrasi, ya, tata kelola, governance dan lain sebagainya. Kemudian ada dari sisi bisnis. Kalau dia kelembagaannya sudah bagus, bisnisnya bagus, otomatis ya dia akan bisa mendapatkan bantuan atau pinjaman ya permodalan gitu dari kita untuk memperkuat usahanya dia. Ini pinjaman permodalan, Mas. Ya, pinjaman permodalan. Bukan hibah ini. Bukan hibah. Bukan hibah. Iya. Ini penyakit kadang ini. Iya. Karena kita itu lembaga pengelola dana bergulir. Dana bergulir. Bukan dana berhenti ya. Bukan dana bergilir, bukan. Bukan dana bergilir. Ini dana bergulir. Nah, itu repot itu. Nah, ini banyak yang nanya juga soal dana bergulir nih. Nah, iya, makanya. Perlu kayaknya dijelaskan lebih detail aja, Pak. Iya. Dan kita ini hanya diperuntukkan untuk aktivitas produktif. Ya. Contohnya, Bang? Ya, contohnya ya usaha tadi, ya kan? Ya, kalau Om Ridwan gunakan unsur produktif dan nggak boleh untuk nikah lagi. Nah itu men. Walaupun kan itu produktif, ya, walaupun itu produktif ya. Iya betul. Kemarin tuh Mehmet tanya, bisa nggak Bang untuk nikah? Saya bilang nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun itu hasilnya nanti itu produktif, itu nggak boleh, nggak bisa. Iya. Jadi harus produktif, gitu. Sepanjang itu untuk usaha produktif, ya memang untuk digunakan untuk usaha, ya bisa. Ada kayak ketentuan misalnya lu omsetnya harus segini nih atau segini? Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang penting jalan aja ya. Yang penting produktif gitu tadi. Yang penting kalau di kita tuh hanya menyampaikan batasan minimal pinjaman itu 500 juta. Minimal. Maksimal bisa sampai 250 miliar. Minimal 500 juta. 500 itu untuk juta semua ya? Untuk semua apa? Usaha. Iya. Retail apa gitu. Iya, yang penting dia semua sektor ekonomi. Oke. Ya kan? Produktif
minimal 500 juta, maksimal 250 miliar. Bunga kita, margin kita sangat kecil, Pak. Hanya 6% setahun. 6% setahun? Iya, apabila dibandingkan dengan bank sangat jauh. Kita tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya provisi. Iya. Warung Madura bisa nggak sih Mas? Aku punya warung Madura. Bisa. Soalnya. Serius Mas? Yang penting badan hukumnya koperasi. Oh gitu? Iya. Dan itu nggak perlu pakai orang dalam tuh ya? Nggak pakai perlu orang dalam. Nggak, dan kita tidak ada. Nggak, betul. Serius nih pertanyaannya nih. Betul. Karena kenapa saya sampaikan begitu ya? Biasanya akses pemodalan itu orang merasa tidak optimis bahwa dia akan disupport. Dianggap bahwa lembaga permodalan itu ada circle sendirinya. Iya. Oke. Kita tidak ada, nggak usah khawatir. Sepanjang bisnis Anda bagus, sepanjang tata kelola kelembagaannya bagus, nggak perlu. Dan nggak ada batasan pendapatan ya? Omset misalnya? Ya kan karena nanti kita lihat dong, masa omset 50 juta minta 500 juta, siap. Gitu kan, gitu. Kita ada tingkat kewajarannya lah. Tingkat kewajarannya, gitu. Itu berarti nanti ada tim asesornya dari? Ada dari LPDB ada tim asesor, ada tim asesmennya. Nggak perlu, dan kita tidak ada biaya administrasi. Tidak ada biaya provisi. Hanya membayar paling kan biaya akad, terus biaya pengikatan itu pun kita serahkan lagi kepada mitranya mau nunjuk notaris yang mana. Oh gitu. Nego sendiri sama notarisnya, karena kan biayanya nggak masuk ke kita. Itu masuknya ke ini ya? Ini kan notaris. Apalagi notarisnya teman sendiri kan. Berapa banyak Mas yang menurut datanya LPDB yang penerima misalnya koperasi yang sudah menerima itu udah berapa banyak? Ya kalau total sampai saat ini sekitar 7 ribuan lah. 7 ribu ya? Iya, dari mulai kita berdiri sekitar 7 ribuan. Dan kita sudah penyaluran hampir 19 triliun. Tapi yang berputar saat ini sekitar 6 triliunan gitu ya. Dan tiap tahun kita menyalurkan 2 triliun gitu. Nah ini ada satu kabar baik bahwa Pak Presiden langsung bergerak, langsung action lah. Karena tahu potensinya ini besar. Pada saat rapat kabinet terbatas di Bogor menyampaikan ke Pak Menteri Koperasi Pak Budi Ari kita ya, LPDB akan kami tambah 10 triliun. Banyak ya. Untuk disalurkan kepada koperasi-koperasi yang berkualitas. Untuk tahun ini? Tahun ini kita belum tahu. Tapi kita sudah punya 2 triliun yang silakan untuk bisa dihabiskan, diakses oleh teman-teman yang ada di gerakan GP Ansor yang memang berkoperasi. Ya, tadi syaratnya 2. Tata kelola kelembagaannya bagus, bisnisnya bagus. Ayo kita bicara. Terbuka ini barang ini. Sangat terbuka. Itu bisa di mana Mas? Di laman ada, kita punya website ada. Di website ya. Semua di website kita sudah online. Ya, jadi semua berkas-berkas persyaratan ada di website kita. Tinggal upload saja. Itulah semua syaratnya. Tidak ada tambahan, semua terbuka di situ. Semua terbuka di situ. Ya. Syarat itu adalah syarat yang dimiliki oleh koperasi. Ya. Kalau misalnya ada yang mau mulai koperasi, ya. Atau yang itu nggak masuk hitungan gitu. Ya, kalau baru mau mulai koperasi, tapi dia bisnisnya sudah ada, paling tidak saya bisa katakan 1 tahun baru bisa ngakses ke kita. Karena minimal itu RAT 1 kali. Minimal RAT 1 kali. 1 kali. Tahun buku ya. Jadi setelah RAT pendirian, ya kan, beraktivitas. Tahun kemudian baru bisa akses ke kita. Gitu. Kalau bisnisnya sudah existing kemudian dibentuk koperasinya ya baru 1 tahun bisa. Tapi kalau misalnya bisnisnya 0, koperasinya baru 0 ya agak susah kan gitu kita menilainya gitu. Betul. Jadinya itu seperti yang ente mau buat itu, Matt. Yang apa, Bang? Ente kan mau buat sekarang kan? Yang apa? Bisnisnya nggak ada, ya kan? Enggak, tapi sudah ada, dia punya warung Madura. Warung Madura. Bakal dapat kok, Matt. 24 jam dia. Ya biasanya 24 jam. Kalau 24 jam 3 shift. Kalau 24 jam berarti bisa diperpendek jadi 6 bulan dong. Bisa. Tetap setahun juga. Nah, setahun tinggal dikoperasikan aja, Matt.
ya itu kita masih agak kesusahan sih buat bangun koperasi. Ini Padahal teman-teman saya kenapa itu kesusahan? banyak yang ini. Gue bikin koperasi muda loh, 9 orang. 9 orang. 9 orang dong ya Mas? Iya. Nanti makanya konsultasi ke bidang koperasi. Nah, Kan gitu aja. itulah yang saya katakan. Setelah acara kemarin, Om Ritan pasti harus makan banyak, gitu. Dan tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Iya, tidak boleh Boleh lah. sakit. Karena Boleh lah. ini apa ya? Pekerjaan besar. Iya. Dan tidak bisa dikerjakan oleh satu badan, satu orang. Jadi harus sinergi seluruh stakeholder. Iya, betul Bang. Dan menurut saya Ansor dengan potensinya gitu ya, Iya. bisa punya peranan yang sangat luar biasa dalam waktu ke depan. Apalagi kita tahu sendiri visi dari ketum kita sekarang ini adalah ekonomi bisnis. Tapi secara Mas Ari ini kan udah banyak banget ya melihat perilaku orang per orang yang katanya mau mendirikan koperasi, kemudian mau berwirausaha, kira-kira begitu ya. Kemudian minta bantuan, support dana begitu. Mas Ari itu optimis dengan resourcesnya Ansor? Saya sangat optimis sekali. Sangat optimis ya. Kenapa? Karena sebelum acara ini saja atau sebelum acara kemarin, sebelum kita terlibat di Ansor, itu tadi para pelaku ekonomi kita di bawah. Sebenarnya kader Ansor. Kader Ansor, Pak. Kader Ansor. Iya. Ini tinggal dilembagakan aja mungkin Mas. Ya tinggal dikonsolidasikan aja. Konsolidasikan, Mas. Iya, yang sudah ada, yang sudah punya koperasi kita perkuat lagi. Perkuat lagi. Yang belum berkoperasi, Ya. boleh gabung dengan yang sudah ada atau mau bikin baru silahkan. Oke. Ya kan? Ini tinggal bagaimana kita mendorong. Ya, ini kan jadi penting. Maksudnya jadi penting karena selama ini kan kader-kader kita mungkin ya yang di bawah yang sudah punya usaha sebenarnya bisa dilembagakan atau dikerjakan bareng-bareng, itu justru memilih untuk berbisnis sendiri-sendiri. Iya. Berbisnis sendiri-sendiri kan. Nah, ketika kita buka informasinya begini dan Mas Ari mengatakan bahwa optimis terhadap resources Ansor di bidang ekonomi, ini kan kader-kader Ansor kita harus membuka diri nih. Oke. Iya dong. Ini bisnis. Iya dong. Ini Bisnis ruang ekonomi. Bisnis. Dan ini harus kolaborasi kan semuanya. Iya, harus kolaborasi. Ruang kolaborasi mungkin yang lebih efektif dan adil begitu ya. Itu ya salah satunya koperasi. Jadi maka nanti Om Ritan bisa menarasikan para kader Ansor, mari kita kaya bersama. Kaya bersama. Saya ajak kamu, Met, pasti, Met. Iya. Yang penting Bang Ridwan dulu kaya gitu. Iya. Saya mau kaya bareng-bareng. Itu tadi kan saya bilang, mari kaya bersama kan gitu ya. Bareng.